Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabaqo nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, sampurasun. Aki malam ini akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tentang IPM. Sekarang RLS sudah selesai. Ya mudah-mudahan kalau tidak paham ikuti YouTube, ikuti dari negara gitu ya. Jadi aturan-aturannya mungkin ada yang masih sama. Biasanya kalau teori-teori itu tidak berubah. Nah sekarang di kesehatan itu yang paling diutamakan adalah umur. Umur ini antara usaha dan nasib. Antara nasib dan usaha. Parantos nasibnya. Itu tidak sepenuhnya begitu. Karena kesehatan itu adalah hak kita juga untuk diusahakan. Sedangkan Allah yang akan merestuinya. Begitu. Katanya ada yang umur itu sudah ditakdirkan dari Loh Mahfud. Ada yang gitu ya, kolot baheula. Atau masih ada di dalam kandungan. Memang betul, kita harus percaya itu adalah ajaran agama. Namun demikian, segala sesuatu itu bisa ada perubahan dari Allah sesuai dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi usaha tetap tidak boleh kendor. Nah, di dalam PPK IPM karena di Ciamis Gemakama-Galuh itu telah dipakai menjadi ikonnya IPM Ciamis, maka bidang kesehatan Aki dengan Cetika dengan teman-teman semua di Ciamis, waktu itu ada Dokter Dadang semuanya membuat lagi judul yaitu Mas Jaring Panjamur. Mas Jaring Panjamur. Jadi masyarakat jag-jaguaringkas paranjang umur. Jag-jag itu kan kokoh kuat gitu ya, tegep gitu. Waringkas itu sehat. Jadi masyarakat itu jag-jag waringkas paranjang umur karena diukurnya itu dari umur. Gitu ya. Jadi bidang kesehatan mah dari umur. Nah bagaimana Ki mengukur umur panjang itu menurut Aki, bukan menurut Aki, menurut teori, sederhana dulu itu. Ini kalau salah teori sekarang silakan saja ya. Dihitung rata-rata meninggalnya di mana? Di umur berapa, bukan di mana. Di umur berapa. Ini ada contoh Aki aja kotret-kotret. Misalnya di satu wanita pria sama saja dihitung umurnya. Misalnya di satu desa gitulah. Di satu desa pada 1 tahun itu ada yang meninggal 9. Mungkin bisa lebih sedikit gitu ya. Ini mah contoh. Yang pertama yang meninggal itu di umur 80. Yang kedua dia di umur 73 meninggalnya itu. Yang ketiga di umur 64. Yang keempat di umur 26. Nah ini ada satu bayi meninggal di umur 1 tahun. Nah ini bahaya ini. Kemudian ada lagi yang meninggal di umur 69. Ada lagi yang meninggal di umur 54. Ada lagi yang meninggal di umur 64. Ada lagi yang meninggal di umur 16 tahun. Kan begitu variasi cara meninggal itu ya. Umur meninggal itu di kita tidak tahu. Tidak tua, tidak muda, namanya meninggal ya. Jadi hurang cai si horeng sumur ngorotan berang deui peuting deui si horeng umur ngorotan. Aya sumur dina batu saeran dina kiteja umur urang teu tangtu pangeran tara bebeja. Jadi kapan saja kehendak yang maha kuasa.
Nah, dari 9 yang tadi dijumlah umurnya itu menjadi 447 tahun. 80, 73, 64, 26, 1, 69, 54, 64, 16. Jumlah umur itu 447 tahun. Dibagi 9. Dibagi 9 kan, dirata-ratakan. Menjadi umur harapan hidupnya itu 49,66. Kalau dibulatkan ke atas, itu menjadi rata-rata umurnya 50 tahun. Itu yang disebut umur harapan hidup. Itu dulu. Begitu. Jadi, umur harapan hidup itu terlalu didominasi oleh, diambil oleh yang umur anak. Kalau dalam satu keluarga, akhirnya mah 90 tahun meninggalnya. Tapi incuna karek 1 tahun udah meninggal itu payah itu. Karena 90 tambah 1 dibagi 2. Jadi kan rata-ratanya jadi 46. Makanya di dalam usaha kesehatan itu difokuskan kemana? Semua juga dijaga. Tapi difokuskan kepada AKB. Angka kematian bayi. Makanya posyandu di situ. Makanya jangan dikira jasanya posyandu itu ya, dari mulai pokbang, selain juga meningkatkan gizi keluarga, juga kita meningkatkan umur ya, jumlah rata-rata umur. Di negara-negara maju yang AKB-nya, angka kematian bayinya 0, itu di orang lain meninggal dunia saat melahirkan segala macam. Kemarin kan Aki sudah berbicara tentang AKB, angka kematian bayi, angka kematian ibu. Angka kematian ibu itu Aki jelaskan lagi adalah dari mulai hamil sampai 40 hari setelah melahirkan. Panjang. Jadi lamun hamil genep bulan, 6 bulan terus meninggal, itu sudah disebut Aki. Angka kematian ibu. Dan di Indonesia itu 354 orang per 100.000 kelahiran. Gile, itu tinggi. Kalau dulu zaman Aki di Jawa Barat itu ada kelahiran sekitar 800 ribuan, 700-800 lah, 1 tahun. Berarti yang meninggalnya adalah 354 kali 8 atau kali 7. Itu di sekitar angka 2.500-2.600. Jadi setahun ibu yang melahirkan meninggal dunia itu dari mulai hamil sampai 40 hari itu sampai ada 2.600 di Jawa Barat. Itu tinggi sekali dibanding dengan di Norwegia, di Walana, di Siua. Jadi sudah maju negaranya. Makanya di kita itu ya punten mohon maaf ya, Aki itu kemarin ikut diperiksa di kecamatan Ngabring di Bejaan. Ada pemeriksaan gratis tentang penyakit paru, yaitu di ronsen paru-paru. Ikut Aki, ada 100 orang lebih itu sekecamatan. Ya, itu pun tidak diberitahu semua. Kalau kemarinya ya karena anak Aki dokter memberitahu, Pak katanya diperiksa, tolong beritahu tuh teman-teman di masjid gitu. Wah, diajak oleh Aki kolot-kolot. Betul. Ya. Gratis. Sudah diperiksanya gratis, difotonya gratis, dijelaskan oleh dokter dalam, diberi snack, diberi ongkos, itu negara. Jadi supaya apa? Supaya katanya pada tahun 2030 itu nanti kita bebas dari TBC. Karena Indonesia ini TBC-nya tinggi. Nah itu usaha-usaha seperti itu. Kembali lagi kepada yang di umum ini posyandu itu macam-macam lah, banyak itunya usahanya itu. Di antaranya sampai supaya tidak meninggal itu waktu PPKIPM itu setiap rumah yang hamil itu pakai bendera. Pakai bendera, rupa akhir benderanya. Tapi bukan bendera kuning. Kalau bendera kuning kan itu meninggal ya. Ini enggak, bendera apa gitu. Maksudnya apa? Kantongan. Itu supaya yang ronda itu kalau malam si ibu hamil ada masalah harus cepat ditangani. Begitu. Jadi usaha-usaha kesehatan itu tinggi. Belum lagi posyandunya
Posyandunya juga ada posyandu sentinel, ada posebul, posyandu sebulan, dan bagaimana pembagian kader untuk menanggung jawab masing-masing program. Ada yang KIA, ada yang KB, ada yang imunisasi, ada yang mencret itu ya, lingkungan. Itu adalah usaha-usaha untuk meningkatkan panjang umur. Jadi dihantam itu, orang tuanya disebut ada posbindu, itu usaha-usaha untuk kesehatan. Jadi diusahakan bagaimana supaya tidak ada AKB dan panjang umur semuanya, ya, kecuali kecelakaan yang mungkin agak susah diprediksi ya. Oleh karena itu maka tertib lalu lintas itu salah satu untuk meningkatkan panjang umur. Sepertinya tidak ada hubungan. Apa hubungannya Ki? Tertib lalu lintas dengan panjang umur? Ya iyalah, kalau motor itu jeger tabrakan meninggal dunia itu kan usia muda. Jadi dipotong jumlah umur kita itu. Nah gitu kira-kira seperti itu. Itu dinamakan Mas Jaring Panjamur. Masyarakat Jagjagwaringkas Paranjang Umur. Itu saja dulu UHH ini ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Kalau ada perubahan silahkan tanyakan ke YouTube, silahkan tanyakan ke ahlinya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unonya, hari ini sedang ada pemeriksaan ronsen untuk mendeteksi penyakit TBC. Ada 3 mitos yang membuat pasien takut untuk pemeriksaan ronsen. Yang pertama, ronsen itu sakit. Pada faktanya, ronsen itu tidak sakit, tidak ada jarum, tidak ada sayatan, maupun tidak terasa panas. Yang kedua, ronsen itu prosesnya rumit. Pada faktanya, pemeriksaan ronsen itu tidak rumit, sebentar, kurang dari 1 menit, cukup menempelkan dada kita di sebuah papan dan tahan napas untuk beberapa detik saja. Yang ketiga, ronsen itu radiasinya bahaya. Dalam 1 kali ronsen, faktanya radiasinya itu tidak terlalu besar sehingga aman untuk dilakukan. Maka Unonnya jangan takut untuk di ronsen demi Indonesia bebas TBC 2030.